Play with the Nalagume. Hai kawan, jangan lupa di like dulu, terus diklik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya ya. Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi dengan Mama nih di waktunya Mama bercerita. Oke, di video kali ini Mama seperti biasa akan menceritakan sebuah cerita rakyat lagi nih. Oke, kita akan jalan-jalan lagi, balik lagi ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Karena cerita rakyat yang akan menceritakan kali ini adalah berjudul Roro Jonggrang. Roro Jonggrang adalah sebuah legenda atau cerita rakyat yang sangat populer yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga berkembang di Jawa Tengah. Cerita ini juga menjelaskan tentang legenda terbentuknya Candi Sewu, Candi Prambanan, Keraton Ratu Baka, dan arca Dewi Durga yang ditemukan di dalam Candi Prambanan. Sampai hari ini, selain Candi Roro Jonggrang yang berada di sisi utara, juga ada 9 candi lainnya di komplek Candi Prambanan. Kesembilan candi ini adalah Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Garuda, Candi Nandi, Candi Angsa, Candi Apit, Candi Patok, dan juga Candi Perwara. Sebelum Mama masuk ke ceritanya nih, Mama akan jelaskan beberapa tokoh dari cerita rakyat Roro Jonggrang ini. Yang pertama pastinya adalah Roro Jonggrang, yaitu seorang putri yang sangat cantik. Yang kedua di sini ada Bandung Bondowoso, yaitu putra dari Raja Prabu Damarmoyo. Nah, yang ketiga ada Prabu Boko, yaitu ayah dari Roro Jonggrang, seorang pemimpin raksasa yang arogan dan juga serakah. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Let's go! Di Jawa Tengah terdapat dua kerajaan yang keadaannya sangat bertolak belakang. Yang pertama bernama Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging ini dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Damarmoyo. Nah, daerah kekuasaannya itu sangat subur dan juga makmur. Rakyatnya pun kehidupannya sangat makmur. Raja Prabu Damarmoyo memiliki seorang penerus yang sangat sakti dan juga gagah yang bernama Bandung Bondowoso. Dan yang kedua adalah Kerajaan Prambanan atau Keraton Prambanan. Berbeda dengan Kerajaan Pengging, Kerajaan Prambanan ini keadaannya sangat kering dan juga tandus. Keraton Prambanan dipimpin oleh seorang raksasa yang bernama Prabu Boko. Prabu Boko terkenal sebagai seorang yang arogan dan juga serakah. Meskipun begitu, Prabu Boko memiliki seorang anak yang sangat cantik seperti bidadari yang bernama Roro Jonggrang. Karena sifatnya yang serakah, Prabu Boko mempunyai keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ia pun memutuskan untuk berperang dengan Kerajaan Pengging. Prabu Boko mempersiapkan para pemuda di kerajaannya untuk menjadi prajurit. Pemerasan terhadap rakyatnya sendiri pun dilakukan oleh Prabu Boko. Perang pun tidak terindahkan. Prabu Boko mengamuk dan memukul mundur pasukan dari Kerajaan Pengging. Putra mahkota Kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso sangat marah saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Boko. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan juga memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Boko. Serunya sembari mengacungkan pedangnya. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Boko. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Boko. Pasukan Prabu Boko kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Gupala kemudian memerintahkan pasukannya lari pulang ke Keraton Prambanan. Bandung Bondowoso yang melihatnya juga tidak tinggal diam. Ayo kejar, jangan menyerah, seru Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke Keraton Prambanan. Di waktu yang bersamaan, kabar duka kematian ayahnya pun sampai di telinga Roro Jonggrang. Setibanya di Keraton Prambanan, Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang. Dengan cepat, Bandung Bondowoso terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang. Alangkah terkejutnya dia karena bertemu dengan putri yang menawan di dalam istana. Wahai putri jelita, siapa gerangan dirimu? Tanya Bondowoso pada perempuan itu.
Aku adalah putri Prabu Boko. Namaku Roro Jonggrang. Jawabnya. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Boko yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri yang menawan dan juga cantik jelita. Inilah yang membuat Bandung Bondowoso langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso pun tidak berhenti untuk memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya ia mengutarakan maksud hatinya kepada Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang yang jelita, maukah kau menjadi istriku? Jika kau mau, kau dan seluruh rakyatmu akan kumaafkan. Kata Bandung Bondowoso. Meski terkejut dengan keinginan sang panglima perang, Roro Jonggrang takut untuk berkata tidak kepada pemuda yang telah membunuh ayahnya itu. Pasalnya, Bandung Bondowoso akan marah besar dan membahayakan seluruh rakyat Keraton Prambanan jika permintaannya ditolak. Ide cemerlang pun muncul. Roro Jonggrang akan menyetujui keinginan tersebut jika Bandung Bondowoso mampu memenuhi persyaratan darinya dalam 1 malam saja. Aku mau menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi persyaratanku. Aku ingin dibuatkan sumur Jalatunda. Ujar Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua, dan aku bisa menikahimu, wahai putri yang cantik jelita. Kata Bandung Bondowoso. Tanpa banyak membuang waktu, Bandung Bondowoso pun segera menggali tanah untuk membuat sumur Jalatunda. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu pun sudah jadi. Melihat hal ini, Roro Jonggrang menjadi sangat gelisah, karena syarat pertamanya sudah terpenuhi dengan mudah. Bagaimana Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sudah sesuai dengan keinginanmu? Tanya Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso, maukah kamu masuk ke dalam sumur untuk memeriksa semua itu? Tanya Roro Jonggrang sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memeriksanya. Kata Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur tanpa sedikit pun rasa curiga. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur tersebut, Roro Jonggrang memerintahkan Patih Gupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia sedang ditipu dan marah besar. Rupanya dia telah menipuku. Kata Bandung Bondowoso di dalam sumur. Namun dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil keluar dari dalam sumur dengan rasa geram. Tetapi amarah itu tidak jadi meledak karena rasa cintanya kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun terkejut karena Bandung Bondowoso masih hidup. Apakah kamu hendak menipuku, putri? Tanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun hanya tersenyum dan berusaha untuk meredakan amarah Bandung Bondowoso. Ujian pertamamu sudah berhasil. Sekarang tinggal syarat yang kedua. Bangunlah 1000 candi untukku dalam semalam. Kata Roro Jonggrang. Akan kubangunkan engkau 1000 candi. Tapi jangan sampai engkau menipuku lagi, wahai putri. Kata Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dalam waktu semalam saja hanya dengan kekuatannya sendiri. Dalam upaya memenuhi syarat keduanya, Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan bala tentara makhluk halus untuk membangun 1000 candi sebelum pagi tiba. Semua berjalan lancar karena bala tentara itu berhasil membangun 1000 candi dengan cepat. Sebelum pagi tiba, 999 candi sudah terbangun dan menyisakan 1 candi yang belum selesai. Kegelisahan Roro Jonggrang pun semakin menjadi. Dengan cepat ia pun mencari jalan keluar yang lain. Bagaimana ini? Candinya sudah hampir selesai. Kata Roro Jonggrang dengan cemas. Roro Jonggrang kemudian mendapatkan akal untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Dia membangunkan seluruh dayang di kerajaannya dan menyuruh mereka untuk menumbuk padi dan membakar jerami sehingga mengubah warna langit menjadi merah dan membuat ayam jantan berkokok bersautan menyangka hari sudah pagi. Tumbukan padi delusung pun perlahan terdengar. Para makhluk halus berbondong-bondong pergi meninggalkan pekerjaannya, menyisakan 1 candi yang belum selesai dibangun. Bandung Bondowoso segera pergi ke kerajaan dan melihat para dayang yang sedang menumbuk padi dan juga membakar jerami. Ia tahu kalau dia ditipu lagi. Kau menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tak bisa memaafkanmu kali ini.
kata Bandung Bondowoso. Dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang sudah tidak bisa lagi meredam amarahnya. Kukutuk kau Roro Jonggrang menjadi batu untuk menggantikan candi yang belum selesai. Kata Bandung Bondowoso sambil mengacungkan jarinya kepada Roro Jonggrang. Dalam sekejap, Roro Jonggrang yang cantik jelita seperti bidadari pun berubah menjadi arca batu yang melengkapi candi terakhir. Melihat Roro Jonggrang yang telah berubah menjadi arca, menyesallah Bandung Bondowoso. Ia menangisinya, namun nasi sudah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kembali kutukannya. Sejak itu, batu raksasa tersebut dikenal sebagai arca Durga yang terletak di dalam ruang candi yang besar. Hingga hari ini, candi tersebut dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Sedangkan candi-candi di sekitar Candi Prambanan dinamakan Candi Sewu. Meski jumlahnya tidak mencapai 1000, dalam bahasa Jawa kata sewu berarti 1000. Oke kawan, itu dia cerita rakyat Roro Jonggrang dari Jawa Tengah. Oke, seperti biasa kita akan langsung masuk ke pesan moral dari cerita rakyat Roro Jonggrang. Oke, pesan moral dari cerita rakyat Roro Jonggrang ini adalah sebagai manusia sebaiknya kita menghindari memaksakan kehendak kita kepada orang lain seperti yang dilakukan Bandung Bondowoso terhadap Roro Jonggrang. Selain itu, belajarlah untuk selalu menepati janji dan tidak berbuat curang kepada orang lain. Oke kawan, selesai sudah cerita rakyat di video kali ini. Seperti biasa ya, untuk kawan-kawan semua yang tahu cerita Roro Jonggrang dengan versi yang lainnya boleh komen di kolom komentar, ceritain lagi biar kita semua pada tahu juga versi lainnya. Dan juga jika ada cerita atau bagian dan part yang berbeda dan salah dari yang Mama ceritain, boleh juga dikoreksi di kolom komentar. Selain itu, untuk yang mau request pengen cerita rakyat apa lagi nih yang mau Mama ceritain, boleh juga tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus Nalagume Story dengan cara di subscribe, like, komen, dan juga share supaya kita makin semangat untuk bikin video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Mama pamit, bye-bye.